Di desa Karangwangi, seorang ibu muda mengambil jalan gelap demi mengubah nasib, mengikat janji dengan sosok pocong yang mengerikan. Ketika kekayaan datang, bayangan kematian mulai mengintai, meninggalkan pertanyaan yang tak pernah terjawab di malam sunyi desa itu. Menguji batas antara hidup dan mati, dan menantang siapa saja yang berani melangkah terlalu jauh demi ambisi dengan harga yang harus dibayar. Tapi, apa sebenarnya harga yang harus dibayar? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih. Semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton Desa Karangwangi yang tampaknya damai dan tentram, ternyata menyimpan rahasia kelam yang tak pernah terungkap oleh banyak orang. Di balik kebun teh yang hijau dan sungai kecil yang mengalir jernih, ada sebuah kisah yang begitu mencekam. Sebuah kisah tentang pesugihan pocong yang menggegerkan desa. Kisah ini bermula pada akhir musim kemarau, saat angin membawa kabar buruk bagi keluarga Wati. Wati adalah seorang ibu muda yang tinggal di desa itu bersama anak laki-lakinya, Dika, yang baru berusia 5 tahun. Suaminya, Joko, sudah lama meninggal dunia karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Keadaan mereka semakin sulit, rumah reyot yang mereka huni tak mampu lagi memberikan kenyamanan, dan tanah yang mereka miliki tak cukup subur untuk bertani. Setiap pagi, Wati berjuang dengan cemas menghadapi kenyataan yang tak kunjung membaik. Utang menumpuk dan bayang-bayang kebangkrutan semakin dekat. Ia seringkali merasa terjebak dalam kehidupan yang tak memberi kesempatan. Pada suatu sore yang kelabu, Wati duduk di beranda rumah sambil menatap langit yang mulai gelap. Udara panas musim kemarau masih terasa menusuk, membuatnya semakin resah. Langit yang gelap dan angin yang bertiup lembut seakan menggema dengan suara kegelisahan yang tak pernah lepas dari pikirannya. Aku harus mencari cara apapun untuk memberi Dika masa depan yang lebih baik, gumamnya dalam hati, meskipun rasa takut dan gelisah menyelimuti pikirannya. Bayangan tentang masa depan yang kelam untuk anaknya menekan dada Wati, dan ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Keputusasaan membuatnya hampir kehilangan harapan, hingga pada pagi berikutnya, seseorang yang tak pernah diduga datang mengetuk pintu rumahnya. Mbah Tumi, seorang tetua desa yang dikenal oleh sebagian orang sebagai dukun sakti, berdiri di depan rumah Wati dengan wajah yang keriput, namun matanya yang tajam menyiratkan kebijaksanaan yang mendalam. Mbah Tumi adalah sosok yang jarang disapa dengan ramah oleh warga desa. Kebanyakan orang menghindarinya, takut akan kata-kata yang keluar dari mulutnya, yang seringkali penuh misteri. "Mbah Tumi, ada apa?" Wati bertanya dengan hati yang berdebar. Mbah Tumi memandangnya dalam-dalam, seakan menelusuri kedalaman jiwanya. "Anakku, aku tahu keadaanmu sulit, namun ada cara untuk mengubah nasibmu. Aku bisa membantumu," kata Mbah Tumi dengan suara serak dan dalam yang membuat Wati merasa cemas dan waspada. Wati mengerutkan dahi, menatap Mbah Tumi dengan penuh pertanyaan. "Apa maksudmu, Mbah?" tanyanya dengan suara ragu. Mbah Tumi mendekat, lalu berbisik perlahan, "Pesugihan, Wati. Ada cara yang cepat untuk mendapatkan kekayaan, namun kau harus siap dengan risikonya. Ada perjanjian yang harus ditepati." Wati terdiam. Hatinya terasa berat, namun sebuah perasaan asing muncul dalam dirinya. Sebuah harapan yang sempat terlupakan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Mbah Tumi tidak segera menjawab. Ia hanya mengamati wajah Wati yang penuh keraguan. Lalu, dengan perlahan, ia mulai menceritakan tentang ritual pesugihan pocong yang telah ada sejak lama di desa itu. Setiap malam, di pemakaman desa yang terletak di pinggir hutan,
Seseorang dapat memanggil makhluk yang dikenal sebagai pocong. Makhluk itu bisa memberimu apa saja yang kau inginkan, kekayaan, tanah, bahkan keselamatan. Namun, harga yang harus kau bayar bukan uang, melainkan jiwa. Satu jiwa harus kau serahkan sebagai tebusannya, ujar Mbah Tumi. Suaranya serak namun tegas. Dan itu bukan hanya sekadar perjanjian, melainkan takdir yang tak bisa dihindari. Wati merasa darahnya seperti membeku. Jiwa? Bibirnya hampir tak mampu mengucapkan kata itu. Suasana hening mengelilingi mereka, seakan waktu berhenti sejenak. Namun, di dalam pikirannya, satu hal yang terus berputar, Dika. Anaknya yang masih kecil, yang membutuhkan masa depan. Ia berjuang keras untuk bertahan hidup, tapi apakah ini harga yang harus dibayar untuk sebuah kehidupan yang lebih baik? Setelah berlama-lama terdiam, Wati akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Mbah Tumi, meskipun hatinya terasa hancur oleh rasa takut yang mencekam. Ia ingin anaknya selamat dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan Wati berpikir, setiap orang juga akan mati, jadi tidak ada salahnya. Yang penting, sekarang dan masa depan dia dan Dika terjamin. Keesokan harinya, Wati bergegas menuju pondok Mbah Tumi untuk menanyakan ritual pesugihan. Pada malam yang telah ditentukan, Wati berjalan sendirian menuju pemakaman desa, tempat yang selama ini ia hindari, tempat yang telah menjadi legenda menakutkan bagi warga Karangwangi. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani langkahnya. Ia menatap batu nisan yang menjulang tinggi di ujung pemakaman. Langit malam tampak gelap pekat, seakan menyembunyikan setiap jejak kehidupan. Angin berdesir dengan suara yang mengerikan, membelai wajahnya yang pucat. Pepohonan di sekitar kuburan seakan bergerak-gerak dengan sendirinya, berbisik dengan suara halus, seolah menunggu sesuatu yang tak tampak oleh mata manusia. Setiap langkahnya terasa semakin berat, namun ia menggenggam erat sepotong kain yang diberikan oleh Mbah Tumi, bersama dengan mantra yang harus dibacanya. Keringat dingin menetes di dahinya, namun ia tidak bisa mundur. Hanya ada satu tujuan, untuk mengubah nasibnya dan memberikan masa depan yang cerah bagi Dika, anak semata wayangnya. Ketika tiba di tengah pemakaman, Wati berhenti, duduk bersila, dan mulai membaca mantra tersebut dengan suara gemetar. Tanah di sekitar sebuah kuburan tua mulai bergetar hebat. Suasana malam itu semakin mencekam. Tanpa peringatan, dari dalam tanah muncul sesuatu yang sangat menyeramkan. Sebuah sosok tinggi, terbungkus kain kafan putih yang lusuh. Wajahnya tertutup rapat dengan kain, tubuhnya terbungkus erat seperti mayat yang baru saja dikuburkan, menambah aura kematian yang mengerikan. Kegelapan semakin pekat, seolah menyelimuti Wati dalam ruang yang tak terjamah cahaya. Suasana menjadi mencekam. Wati merasakan tubuhnya seperti terbungkam. Di hadapannya, pocong itu berdiri tegak, tanpa suara, hanya desisan napas yang samar terdengar. Tubuh Wati terasa kaku, bibirnya terkatup rapat, namun hatinya berdegup kencang, gemetar ketakutan. "Apa yang kau inginkan, manusia?" Suara pocong itu terdengar seperti angin yang bersiul, namun dalam, memecah kesunyian malam. Dengan suara hampir tak terdengar, Wati menjawab, "Aku ingin hidup bahagia, bebas dari kemiskinan, dan memberikan masa depan yang cerah untuk anakku." Suaranya hampir terbungkam oleh ketakutan yang menyelimutinya, namun tekadnya untuk memberi Dika kehidupan yang lebih baik tetap menguatkan hatinya. Pocong itu terdiam sejenak, matanya yang tersembunyi di balik kain kafan tampak bergerak-gerak, seolah sedang mengamati Wati dengan teliti. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dingin, seperti datang dari kedalaman bumi. "Syaratnya sederhana, kau harus memberikan satu jiwa sebagai pembayaran. Pilihlah." Jantung Wati berdegup semakin kencang, darahnya terasa membeku. Ia meringis, hatinya bergejolak, namun dalam kepanikannya, hanya satu yang terbayang dalam pikirannya Dika. Anak kecil yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Tak ada lagi yang ia takutkan selain kehilangan anaknya. "Ambil nyawaku," jawab Wati
dengan suara parau, penuh keraguan dan rasa sakit. "Tapi biarkan anakku hidup." Pocong itu mengangguk perlahan dan kemudian mengulurkan tangannya yang pucat dan dingin. "Jiwamu akan aku ambil, tapi ada satu hal lagi yang perlu kau tahu. Setelah ini, tidak ada jalan mundur. Apa yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan." Dengan suara gemetar, Wati hanya bisa mengangguk. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima nasib yang telah ditentukan. Pocong itu kemudian menariknya dengan kuat ke dalam tanah, seolah-olah ia disedot oleh kekuatan yang tak tampak oleh mata manusia. Kegelapan yang sangat dalam menyelimuti tubuhnya, menarik Wati ke dalam dunia yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Malam itu, Wati resmi terikat dengan takdir yang tak bisa ia hindari, dan desa Karangwangi pun akan mencatat sejarah kelam yang tak akan terlupakan. Beberapa detik kemudian, Wati terbangun di rumahnya. Keadaannya berbeda. Dika, yang tadinya kurus dan sering sakit-sakitan, kini terlihat sehat dan ceria. Rumah yang dulu reot kini tampak megah dan nyaman. Tanah yang dulu gersang kini subur dengan tanaman yang tumbuh dengan pesat. Semua impian Wati seakan menjadi kenyataan. Keajaiban yang selama ini ia impikan tampak nyata di hadapannya. Namun, tidak ada yang tahu betapa harga yang harus dibayar oleh Wati akan lebih berat daripada yang bisa ia bayangkan. Apa yang terjadi setelah itu menjadi misteri yang tak pernah terungkap. Setiap malam, desa Karangwangi akan terus digelayuti oleh bisik-bisik tentang pesugihan pocong dan kisah Wati yang akan menghantui generasi yang akan datang. Hari demi hari berlalu, perlahan Wati mulai merasakan hal yang beda. Kebahagiaan yang dia dapat terasa janggal. Ada yang aneh, ada yang tidak beres. Suasana di rumah yang tampaknya begitu sempurna justru terasa menyesakan. Setiap malam, Wati dihantui mimpi buruk yang begitu mencekam. Dalam mimpinya, pocong itu selalu muncul, menatapnya dengan mata kosong yang tajam dan penuh kebencian. Di dunia nyata, suara-suara aneh mulai terdengar di rumahnya, seperti langkah kaki yang berat, dan kadang di malam yang sunyi, Wati bisa mendengar suara ketukan dari jendela yang terkunci. Pada suatu malam yang penuh hujan, Wati mendengar ketukan keras di pintu rumahnya. Ketika ia membuka pintu, sosok pocong yang telah ia panggil dulu berdiri di depannya. Wajahnya yang tertutup kain kafan itu kini tampak lebih dekat, dan mata kosong yang menakutkan itu menatapnya tajam. Suasana menjadi sangat mencekam. "Wati, waktumu telah tiba. Perjanjianmu telah selesai. Kini, aku datang untuk menagihnya." Suara pocong itu terdengar seperti bisikan yang menggema dalam pikirannya, menambah ketakutan yang tak terungkapkan oleh kata-kata. Wati bingung. Dia merasa waktu begitu cepat. Ia mencoba berlari, namun tubuhnya terasa kaku, tak bisa bergerak. Rasanya ada kekuatan tak tampak yang menahan setiap gerakan tubuhnya. Dengan cepat, pocong itu mendekat, menarik tubuh Wati ke dalam kegelapan yang sangat dalam. Dunia sekitar seakan menghilang, hanya ada kegelapan yang mencekam dan suara bisikan yang memanggil namanya. Keesokan harinya, desa Karangwangi dikejutkan dengan penemuan rumah Wati yang kosong, terkunci rapat tanpa tanda-tanda kehidupan. Dika, anak Wati, ditemukan di luar rumah, menangis tanpa henti. Tanah di sekitar rumah itu menjadi gersang dan tandus, seolah menghisap semua kehidupan yang ada. Tanda bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Desa itu mulai digelayuti perasaan takut dan cemas. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa mengatakan bahwa Wati telah melakukan pesugihan dan kini harus membayar dengan nyawanya. Mereka pun mengingatkan bahwa pesugihan pocong hanya akan membawa malapetaka dan tidak ada satupun yang bisa selamat dari kutukan itu. Kisah Wati menjadi legenda yang menakutkan di desa Karangwangi. Peringatan bagi siapa saja yang terjebak dalam godaan kekayaan dengan cara yang salah. Dan di bawah sinar bulan, terkadang orang-orang masih bisa mendengar suara langkah kaki yang berat
seakan-akan pocong itu masih mencari orang berikutnya untuk ditagih jiwanya.